Selamat pagi, kita sudah bersama-sama kembali di perbincangan interaktif yang muncul untuk selalu berbagi semangat dengan Anda di setiap Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Dan untuk itulah saya bersama Ibu Novianing Tiastuti yang masih sangat bersemangat untuk datang ke studio. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Merkuri dimanapun berada. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat, sehat, terus keep safe di tempat masing-masing. Iya, betul. Dan hari ini sahabat Merkuri kita akan melihat bagaimana peran kepemimpinan yang lagi-lagi diuji di saat kita sudah boleh dibilang kita ini sudah masuk masa krisis ya Bu ya. Iya. Sudah boleh dibilang masa krisis ya. Masa krisis ya. Dan karena itulah kemudian tidak hanya Bu Novi yang ingin berbagi semangat dengan Anda sebagai narasumber, tapi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Imam Wijoyo, Chairman dari Indonesia Winning Institute. Ya. Kita coba sapa beliau dulu ya. Pak Imam, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, kabar baik, sehat-sehat. Puji syukur. Puji syukur. Sehat semua. Yes. Semoga juga demikian untuk Mas Adit ya. Aldi. Mas Aldi ya. Yeah. Semoga... Sama teman saya Ibu Novi kenal ya. Saya dibangunin Pak Imam tadi pagi. Iya. Saya yang dibangunin sama Bu Novi kayaknya. Ini ceritanya bangunin ini. Work from home ini ya, Mas Imam ya. Betul. Mohon maaf ini, saya tidak bisa muncul di sana. Boleh. Padahal akan lebih heboh kalau saya ketemu sama Bu Novi biasanya. Iya benar, dan saya bagian moto gitu ya. Mas Imam, boleh cerita sedikit Indonesia Winning Institute itu apa? Oke, Indonesia Winning Institute ini sebuah lembaga yang saya bangun sebetulnya untuk membangun sumber daya manusia untuk Indonesia. Kenapa kok Indonesia winning? Karena ingin sekali kita memenangkan Indonesia di kancah global begitu ya. Karena saya memang berbackground dari dunia pelatihan dan pendidikan. Sedikitlah ingin berpartisipasi untuk Indonesia untuk membangun organisasi dan sumber daya manusianya begitu. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui learning begitu. Kita ingin sekali membangun transformasi di dalam setiap perusahaan itu melalui learning begitu. Melalui proses pembelajaran sehingga membangun budaya belajar, membangun budaya pembelajaran sehingga para sumber daya manusia ini terus berkembang. Ketika sumber daya manusia ini berkembang di dalam organisasi, maka organisasi itu sebetulnya juga akan berkembang. Karena orang-orang yang ada di dalam organisasi itu yang berkembang, begitu. Nah, selama ini yang menjadi klien-kliennya Indonesia Winning ini lebih banyak ke korporasi atau lebih ke bentuk-bentuk pelatihan yang diselenggarakan untuk individu, begitu? Kedua-duanya ya. Ya, baik kita juga ke corporate, kita juga masuk ke UMKM, kita juga masuk ke pendidikan, komunitas, juga kita menggarap public seminar begitu. Mas Imam, tentu dalam kondisi seperti ini Indonesia Winning break dulu ya, istirahat sebentar ya. Istirahat di tempat ya. Betul. Jadi memang ada banyak kegiatan yang langsung berhubungan dengan orang, mau tidak mau kita cut begitu. Sebagai contoh proses training begitu. Proses training yang dibutuhkan misalkan 1 hari 2 hari, mau tidak mau kita pending dulu. Tetapi untuk klien-klien yang sudah berjalan, ada beberapa klien yang sudah berjalan itu kita lanjutkan. Jika programnya memang jangka panjang seperti misalkan trainingnya 1-2 hari, maka kita bisa pending. Tetapi kan ada proses pembelajaran atau proses training yang waktunya pendek-pendek, misalkan setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, yang rutin yang ditemukan, maka kita rubah menjadi online. Ada beberapa juga yang kita rubah menjadi grup coaching, begitu. Oke, baik, dan hari ini paling nggak 1 jam ini juga kan bentuk-bentuk yang lain dari upaya penyemangatan dari Indonesia Winning gitu ya. Betul. Saya ke Bu Novi dulu. Bu Novi, apa sih beda yang paling mencolok begitu ya? Bicara soal kepemimpinan leadership di era-era yang normal, wajar, semua business as usual dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau kita bicara kepemimpinan itu adalah kemampuan kita untuk memberikan arah kepada para followers kita, meyakinkan mereka ke arah yang lebih benar gitu dengan berbagai cara gitu kan. Gampangnya seperti itu. Nah, dalam kondisi normal tentunya prinsip-prinsip
yang kita pakai juga prinsip-prinsip yang yang usual kayak gitu ya, karena kondisinya normal gitu. Jadi bagaimana kita mulai meyakinkan visi kepada mereka, kemudian menggerakkan mereka gitu kan, terus memanage mereka di dalam pelaksanaan pekerjaannya, termasuk mengembangkan mereka. Nah, dalam kondisi krisis ini kan kita mau nggak mau kondisinya sangat berbeda. Orang sudah pada panik, situasinya seringkali tidak terkendali gitu ya. Kejadian-kejadian yang seperti sekarang ini kan, misalnya ada rumor ini habis gini lebaran nih, banyak perusahaan tutup, sudah berapa juta karyawan dirumahkan misalnya seperti itu. Terus misalnya karena situasinya bentuk organisasinya sama, terus kemudian ini rumor ini kebawa ke perusahaan yang misalnya sama industrinya gitu kan. Bentar lagi kita akan kena nih kalau di sana seperti ini, nanti kita bisa jadi di sini akan mengalami yang itu. sama Jadi, begitu ya. Mengalami yang sama gitu. Jadi ketidakpastian, terus kemudian persepsi yang tidak benar gitu terus kecemasan akan masa depan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak muncul dalam situasi normal kayak gitu. Betul. Nah, pada saat inilah maka kita perlu sekali tokoh pemimpin yang bisa meyakinkan mereka gitu ya, memberikan trust kepada mereka bahwa kita semua akan bisa melampauinya, seperti itu. Jadi kalau yang dalam pandangan saya, beberapa yang saya amati juga yang perlu kita lakukan adalah pertama itu membangun trust kepada mereka gitu ya. Karena situasinya ini nggak benar-benar nggak terkendali. Jadi orang harus percaya dulu nih, mau lewat situasi enak, ndak enak, harus percaya sama kita gitu ya, pemimpinnya gitu. Karena itu tadi, untuk membangun trust itu tentunya dimulai dari proses yang panjang sebelumnya gitu kan. Terus kemudian ya interaksi kita dengan mereka. Seperti itu. Terus yang berikutnya bisa jadi yang menurut saya adalah bisa berempati dengan mereka. Artinya kita tidak dari kacamata kita sendiri gitu ya. Tapi kita memahami benar apa yang dirasakan oleh mereka. Karena dengan memahami ini kan kita nanti akan bisa menciptakan sesuatu yang kemudian tadi itu kita komunikasikan dengan baik, dan kemudian akhirnya membawa trust, karena trust ini penting gitu. Pada saat seperti ini mau nggak mau harus ada trust. Kalau nggak ada trust ya tadi bola liarnya ini makin nggak karu-karuan, nggak terkendali. Makin tidak dimaintain, semakin membahayakan dalam tanda petik kondisi perusahaan ya Mbak ya. Betul. Oke, Mas Imam. Yep. Ya, kalau Indonesia Winning Institute sendiri menyikapi situasi seperti ini, apa yang bisa di-share sebagai penyemangatan ini? Iya. Sebelumnya terima kasih Bu Novi, dan sudah bisa memfasilitasi meskipun saya tidak di sana begitu ya. Dan terima kasih ini bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Novi, kangen sekali. Lama tidak suah begitu ya. Dan salam kenal untuk Pak Aldi ini. Iya, nggak kangen kalau sama saya belum kenal ya. Betul. Salam kenal. Kalau ngomong kangen kan jadi lebay begitu nanti ya. Monggo silakan. Iya, memang seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, trust ini di dalam hal ini sangat penting sekali di dalam masa krisis ini. Iya. Oleh karena itu, pengelolaan diri sebagai seorang pemimpin ini juga sedang diuji. Seperti sebuah rumah, saya kepingin tahu rumah saya ini bocor atau tidak, kuat atau tidak adalah mau tidak mau saya harus nunggu hujan, begitu kan? Bahkan hujan itu ketika hujan yang agak kencang baru kita tahu. Ada yang biasanya tidak bocor, akhirnya kita tahu bahwa di situ bocor. Begitu. Nah, sama juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinannya ini sedang diuji setiap kita untuk berespon. Bagaimana kita meresponi krisis ini dengan kita lihat bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita mengembangkan, mengelola tim dan sumber daya manusia kita maupun strategi-strategi bisnis kita. Nah, trust inilah yang akhirnya diuji di saat-saat krisis ini. Kalau misalkan trust ini tidak kuat di dalam kepemimpinannya, maka banyak sekali orang-orang yang ada di bawahnya, maka akan banyak timbul kecemasan, gelisah, dan lain sebagainya. Tidak perlu ngomong trust, tidak trust. Wong trust saja, itu pasti banyak orang yang juga sudah punya banyak kegelisahan, begitu kan. Apalagi ketika kita tidak punya trust di sana terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu, mari di saat-saat seperti ini, setiap pemimpin, baik dimanapun levelnya itu di tengah, levelnya itu di atas, kita benar-benar perlu bijaksana di dalam melontarkan kata-kata, di dalam memberikan motivasi, dan di dalam memutuskan strategi. Sebab
yang namanya pemimpin di dalam masa normal sekalipun itu sudah menjadi sorotan seperti di mikroskop begitu. Setiap keputusan dan setiap lakunya, tidak tanduknya, apalagi di dalam masa-masa krisis gitu. Belum lagi kita ngomong tentang sebentar lagi kita akan ada rencana akan ada THR, akan ada bagaimana kesulitan perusahaan di dalam mencairkan dananya, akan ada sekarang ya, sudah banyak perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Banyak sekali yang omsetnya juga sudah turun, dan sekarang juga saya dengar banyak sekali teman-teman yang sedang mempertahankan sedemikian rupa sehingga dia tidak sampai melakukan PHK, tetap mempertahankan meskipun dia harus rugi begitu ya. Nah, hal seperti ini kualitas seseorang akan dinilai dari sana. Begitu. Ketulusan seorang pemimpin akan diuji di sana, dan itu tidak mudah begitu. Karena apa? Karena pemimpin perlu menyelamatkan dirinya juga kan, begitu. Nah, ketika pemimpin perlu menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan dirinya, belum tentu dia bisa menyelamatkan timnya. Nah, ini ketika seorang pemimpin memiliki pikiran yang inward thinking, berpikir di dalam tataran domestik, itu akan ditantang untuk breakthrough, mulai memikirkan tantangan orang-orang yang lain di sekitar-sekitar dia, begitu. Memikirkan tidak hanya kepentingannya, tetapi memikirkan kepentingan orang lain, begitu. Ya, Mas Imam, artinya kalau kita mau mendalami lagi warning dalam tanda petiknya untuk para pemimpin itu, hati-hati loh. Seorang pemimpin yang sukses di masa normal bisa-bisa dia tidak sukses di kondisi seperti sekarang. Benar begitu ya? Bisa dikatakan begitu. Sebab dan juga tergantung daripada apa arti atau definisi kesuksesan seorang pemimpin. Jika kita melihat kesuksesan seorang pemimpin dilihat dari dampaknya, maka kita bisa melihat dari saat kondisi normal dan saat kondisi krisis dampaknya seperti apa. Tetapi juga ada ujian yang lain, yaitu ketika krisis ini akan menguak atau memunculkan karakter-karakter kualitas seorang pemimpin, begitu. Jadi bukan hanya dampaknya terhadap orang-orang lain, tetapi juga respon daripada karakter dirinya ketika membuat keputusan itu. Nah, ini sebetulnya yang krusial, begitu. Ketika di masa-masa krisis ini ternyata seorang pemimpin itu kredibilitasnya, integritasnya akhirnya terungkap bahwa di situ ada misalkan moralitasnya atau integritasnya turun dan lain sebagainya, maka di saat normal nanti dia akan mengalami ujian juga. Tidak berhenti di sini, tetapi di masa normal nanti timnya juga akan melihat, gila, pada waktu krisis aku dibeginikan, pada saat sekarang seperti apa? Apakah this leader is worth following or not? Begitu. Oke. Baik, saya ke Bu Novi dulu. Mau menambahkan soal tidak semua pemimpin yang sukses di masa normal akan mudah juga melewati masa krisis bersama para anak buahnya, begitu. Betul, karena di kondisi krisis atau tidak pasti ini sebenarnya kita ini menghadapi dua pilihan gitu ya. Jadi apakah kita mempersepsikan krisis ini sebagai peluang untuk keberlangsungan organisasi, atau kemudian kita ya sudah ini menyerah, toh semua orang juga mengalami seperti itu. Gitu. Jadi seperti disampaikan Pak Imam tadi, bahwa pada saat ini benar-benar kita ini diuji karena kita ini, jadi gini, kalau mau bicara itu mungkin susah didefinisikan ya, tetapi intuisi apa ya, dibutuhkan kepekaan atau intuisi untuk mengambil keputusan dengan tepat, bertindak dengan tepat seperti itu. Artinya ini tadi benar-benar kita ini bisa melihat situasinya, mengumpulkan datanya gitu ya. Situasi itu artinya ini tadi kita berempati, kita tahu apa yang terjadi, kondisi yang lebih luas lagi seperti apa gitu kan. Terus resource yang kita miliki gitu kan. Nah, dari sananya lah kemudian kita ini bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk apa ya, mungkin jangan tadi Pak Imam sempat ini inward thinking gitu. Jadi justru kita mikirnya jangan hanya mengatasi yang sekarang. Oke, mengatasi yang sekarang ini kita akan upayakan, tetapi kita lebih berpikirnya itu setelahnya akan melakukan apa gitu. Yang kita bisa lakukan di sana adalah kita membantu orang-orang yang ada di dalam tim kita ini untuk
memperluas circle of influence. Jadi tiap orang itu kan punya circle of influence yang ada di dalam gitu ya, Pak. Kita bicara lingkaran dan circle of concern. Jadi sesuatu yang kita perhatikan. Orang akan efektif atau berhasil ketika dia bisa melebarkan circle of influence. Jadi pengaruh lingkaran pengaruh dirinya terhadap orang lain, sehingga ini yang akan memperkuat efektivitas pribadi orang tersebut gitu. Nah, disinilah peran si pemimpin ini, satu sebagai pemimpin dia memperluas tadi circle of influence dari dirinya, dan dia juga harus memperluas circle of influence dari orang-orang yang ada di dalam timnya. Seperti itu. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Mas Imam. Kita break dulu ya. Siap. Ya, baik. Saya tutup dulu teleponnya mungkin supaya Mas Imam tidak terlalu capek karena saya harus break dulu. Bu Novi, kita break dulu ya. Kita ke pesan-pesan dan satu lagu dulu. 96 FM Mercury, info aktual lagu hit. Sahabat Mercury, kalau ada di antara Anda yang ingin sharing bareng saya sama Bu Novi sama Mas Imam untuk perbincangan hari ini, monggo silakan saja ya. Line telepon juga bisa tetap dipakai dengan nomor yang sama di 0315620096 dan WhatsApp juga boleh di 0817300096. Kita lanjutkan kembali, Bu Novi. Mas Imam, kita lanjutkan ya? Siap. Ya, sebentar. Saya ke posko dulu, Nil. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang leader dalam situasi krisis seperti ini yang pilihannya antara perusahaan dan karyawan? Dalam situasi seperti ini, apakah bijak untuk sekaligus menindak karyawan yang tidak loyal pada perusahaan? Kedua, ada Ibu Lisa menanyakan apa yang akan terjadi kalau di saat seperti ini leader tidak bertindak cepat. Dalam artian tidak ada kebijakan yang diambil, sama seperti tidak terjadi apa-apa. Baik, terima kasih Nila. Dan saya coba ke Pak Andi dulu, apa yang harus dilakukan oleh seorang leader dalam situasi krisis yang pilihannya antara perusahaan dan karyawan. Apakah bijak untuk sekaligus menindak karyawan yang tidak loyal pada perusahaan? Ini seperti diskusi kita minggu lalu. Saatnya bersih-bersih ini ya. Kita tanyakan ke Mas Imam. Mas Imam, gimana Mas Imam? Monggo, silakan. Dengan berat hati mungkin itu benar. Ya. Tapi kan ada reasonnya. Nah, reasonnya yang penting ya Mas ya. Monggo. Betul. Jadi begini. Sebetulnya pada saat-saat seperti ini bukan hanya menguji kualitas kepemimpinan saja, bukan hanya menguji pemimpinnya, tetapi menguji kita setiap individu, menguji karyawan, menguji kita, menguji pemimpin, menguji setiap bagian yang ada dalam perusahaan itu bagaimana kualitas diri mereka. Karena yang terdampak daripada krisis ini bukan cuma pemimpin di level tengah, atas maupun bawah, tetapi semuanya kena, begitu kan? Ketika disinilah peran kepemimpinan itu penting, karena kepemimpinan itu tidak hanya memimpin orang lain, tetapi juga memimpin dirinya sendiri. Jadi sebetulnya seorang staf pun juga perlu memimpin dirinya sendiri untuk melihat perusahaan ini bagaimana kerjanya sampai hari ini, begitu kan? Nah, disinilah pentingnya saling memimpin untuk bisa saling sharing apa yang terjadi. Misalkan pemimpin mulai sharing terhadap timnya, guys, kondisi perusahaan sangat tidak nyaman, begitu kan? Gaji harus apa yang harus kita lakukan, begitu. Ayo kita perlu piket atau bagaimana, apapun kan banyak cara, begitu kan? Mulai ada keterbukaan. Maka di sini inisiatif pemimpin untuk mulai berbicara, mulai berkomunikasi memang sedang ditunggu-tunggu oleh timnya. Nah, bisa jadi misalkan perlu melakukan piket, model piket. Akhirnya itu mempengaruhi mungkin gaji dan lain sebagainya. Di saat di online seminar ada yang sempat sharing sampai juga agak nangis begitu ya. Tersentuh juga, dia ngomong, saya tidak punya pilihan Pak Imam. Akhirnya saya sampaikan kepada tim, saya mengatakan kalau saya harus menyelamatkan semua, maka semuanya tidak selamat. Tetapi saya harus cut separuh dulu untuk beberapa bulan ke depan. Bagaimana? Oke. Baik, Mas Imam, saya break dulu ya. Ini ada penelpon yang menunggu. Mungkin ingin sharing juga. Selamat pagi, Mercury. Pagi. Ya, Mas. Ya. Monggo silakan, Mas Imam. Monggo silakan. Kalau saya tergelitik kalau semua milik
merasa milik bersama, ya udah istrinya karyawan tak pakai juga, istrinya bosnya tak pakai juga. Milik bersama kan? Iya, monggo, siap bos, silakan. Enggak, canda ini. Oke, monggo silakan Mas Dewa. Jadi kalau memimpin kritis saya lebih ingin ngomentarin lebih luas ya. Pemimpin itu enggak hanya perusahaan, tapi pemimpin suatu kepala daerah atau pemimpin suatu negara. Ini saya ingin mengkritisi. Jadi pemimpin yang kritis. Bagaimana menyikapi pemimpin yang kurang kritis dan kurang tersentuh nuraninya, yang mana memang ini enaknya saya benar-benar harus bertanggung jawab penuh atau separuh-separuh, sepertinya dibatasin. Nah, tetapi ya tetap aja kamu mau keluar ya monggo. Ini kan sepertinya kan bagaimana jadi seorang pemimpin seperti ini ya. Nah, itu yang pertama, mungkin dalam implementasi suatu kekuasaan. Lalu pemimpin yang kadang kalau kembali ke suatu perusahaan yang terdampak endemik seperti dampak ini kan harusnya mereka apakah segitu gampangnya seperti Indosat dirumahkan, Ramayana dirumahkan, entah. Memang beberapa kemarin itu saya dapat dari grup yang isinya cuma pejabat-pejabat Jakarta, memang ekonomi kita benar-benar lagi anjlok. 2 bank besar BUMN itu sudah ngomong dalam waktu dekat sudah mulai gulung tikar, 2 bank ini, tapi saya nggak mau nyebutin, nanti malah chaos semua nanti. Ada memang, ada. Dirutnya ngomong sendiri kepada anggota parlemen DPR, komisi 11 nggak salah. Jadi ini bagaimana kalau mereka apakah harus mengkat semua atau wis buyar kabeh wis aku yang melok kiri pisan ndak apa-apa sementing rakyatku sok mangan. Nah, harusnya kan gini juga, harusnya gitu ya. Yes, aku tak tutup pisan perusahaanku, perkara nanti aku dapat suntikan modal aku buka perusahaan baru lagi. Ya wis, itu nunggu nanti. Sing penting saya bisa survive. Terus orang-orang yang sudah saya nafkahin, saya juga bisa menafkahin dia walaupun cuma sehari sekali. Sekarang bayangin apakah dengan putus PHK, punya anak bayi, sampai dia makan cuma sehari sekali di warung, ngutang lagi. Bisa punya empati nggak memimpin seperti ini? Itu harusnya memimpin perusahaan itu lebih, yes aku mending tak poso wes, gak popo wes, aku sudah ke Eropa, saya sudah makan burger macam-macam. Sementing anak perusahaanku atau mungkin anak buahku ini isok mangan. Baik ini penerus generasi ini negara. Itu bagaimana menurut Bapak pendapatnya? Ada 2 tentang kepala negara, kepala daerah atau mungkin pemimpin perusahaan yang seperti ini. Terima kasih. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, terima kasih. Lanjut Mas Imam, monggo, silakan. Dia sampai mengatakan kalau saya harus menyelamatkan semua maka semua tidak selamat. Maka bolehkah begitu kan? Untuk 1-2 bulan ke depan sambil kita lihat lagi kondisi, untuk kita separuh saja dulu semuanya, begitu. Atau kalau memang tidak mau tidak apa-apa, berarti ada beberapa yang memang harus di lay off begitu untuk menyelamatkan. Dan yang membuat kaget adalah beberapa timnya justru mengatakan tidak Pak, kita mau separuh semua. Karena mereka tahu siapa yang akan terlay off dan siapa yang tidak produktif dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lay off. Nah, di saat-saat seperti inilah sebetulnya kita juga bisa melihat kualitas daripada tim kita. Seberapa mereka juga mendorong dan memotivasi kita dan mendukung kita. Kalau tadi yang baru penelpon ini, mohon maaf siapa namanya itu tadi? Mas Dewa. Oh ya, Mas Dewa ini melihat dari kacamata pemimpin. Dari kacamata tim, kemudian melihat pemimpin. Kamu punya kepekaan tidak, begitu ya? Kalau sekarang untuk jawaban yang sekarang, perusahaan versus karyawan, ini melihat juga dari kacamata pemimpin untuk melihat karyawannya sampai seberapa. Nah, memang salah satu yang perlu diuji dan itu memang sulit untuk diuji adalah hati seorang pemimpin. Hati seorang pemimpin ketika dia tidak bisa tidur di malam hari, dia terus harus berdoa, dia harus mikir, dia harus apapun yang terjadi, misalkan hatinya gundah gulana dan lain sebagainya, sampai harus akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak enak. Ini yang kita tidak tahu, begitu kan? Ini kepekaan dia, empati dia yang biasanya bisa jadi kita nggak tahu semuanya, begitu. Nah, ketika kita sudah melontarkan ide-ide seperti itu, kita juga sebetulnya bisa melihat karyawannya itu akan mendorong atau akan berespon seperti apa. Disinilah saya tadi mengatakan mohon maaf sekali. Ada benarnya jika saat ini kita juga bisa melihat orang-orang karyawan tim kita ini seberapa dia mengerti visi kita. Begitu. Nah, apakah memang harus memilih? Saya pribadi, selama kita bisa kuatin, kita kuatin.
selama kita bisa kuat-kuatkan gitu ya, kita kuat-kuatkan. Begitu kan. Tapi kalau nggak bisa? Ketika itu memang bisa berdampak kepada orang yang lebih banyak, berdampak kepada perusahaan dan orang yang lebih banyak yang bisa menjadi korban, maka kita perlu dengan bijaksana untuk berpikir solusinya seperti apa. Oke, siap. Saya ke Bu Novi dulu, mungkin melengkapi tanggapan Mas Imam. Iya. Oke, jadi menanggapi ini tadi ya, antara karyawan versus sisi pemimpinnya atau dari sisi perusahaan. Kita melihat pada pada dampak yang lebih luas dari keputusan yang kita ambil. Tentunya ketika kita akan mengambil keputusan itu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita harus membangun komunikasi dengan mereka. Kita sudah ajak bicara mereka. Ada komunikasi dua arah yang terbuka. Ini kan untuk menghindari misinformasi. Trust yang kita bangun ini akan membantu kita untuk mengajak karyawan itu juga melihat masalah ini sebagai masalah bersama gitu kan. Nah, dengan masalah bersama yang ada, dengan melalui komunikasi kita ini akan, saya yakin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi, mereka akan dengan rela hati untuk ini adalah jalan keluar bersama yang kita akan ambil gitu. Seperti itu. Dan pada saat seperti ini mau nggak mau maka kita harus milih nih. Kalau ini kita ini kapal, kalau ini kapal kita nggak bisa menyelamatkan satu kapal semua. Mau nggak mau kita harus menyelamatkan kapal ini dengan orang-orang kunci, orang-orang potensial, orang-orang yang memang punya kapabilitas dan kompetensi untuk membawa ini kapal ini selamat gitu. Yang tujuannya adalah nanti ketika ini kapal ini selamat, kita akan bisa membawa penumpang yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi kalau pada saat seperti ini siapapun akan dihadapkan pada dilema seperti ini, di mana kita memang harus memilih dengan intuisi kita, dengan kepekaan kita, dengan kemampuan kita melihat ke depan, sehingga kemudian kita bisa melibatkan mereka. Tentunya sebelum keputusan diambil ini tadi melalui proses yang panjang gitu, dan pengusaha tentunya nggak gegabah. Mereka juga orang-orang yang saya tahu mereka punya hati nurani, pasti berterima kasih dengan orang-orang yang sudah membantunya selama ini, membangun perusahaan selama ini, itu pasti ada dalam pikiran mereka gitu. Jadi ketika ini keputusan diambil, semua situasi yang sama yang pasti dihadapi semua orang, dan justru pada seperti inilah nanti kita akan melihat bahwa biasanya kan pemimpin itu muncul di saat krisis gitu. Nah, pada saat inilah kita bisa nanti ketika sudah masanya lewat, kita bisa melihat bahwa apa keputusan yang diambil ini benar atau tidak, tepat atau tidak. Karena kita nggak pernah belajar tentang ini dalam situasi seperti sekarang. Ini bahkan nggak pernah ada di dalam ekonomi outlook gitu kan. Pandemi corona ini udah pernah ada gitu ya. Yang ada inflasi lah Ini bukan drama serial sinetron ini ya. Ini true story ini ya. Ini true story, dan nggak hanya di satu tempat, di semua tempat gitu. Benar. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi yang besar pun itu nggak akan kuat menghadapi seperti ini. Jadi kembali lagi, makanya dalam situasi apapun kita secara pribadi masing-masing itu harus tetap tadi membangun kapabilitas. Kita harus menjadi orang-orang yang memperluas circle of influence kita, sehingga kemudian kita ini bisa bisa diandalkan, bisa menjadi orang yang tadi itu membantu orang lain untuk bisa menyelamatkan yang lebih banyak. Ya, Anda yang sedang mendengarkan program ini dan kemudian Anda juga menjadi seorang pemimpin di perusahaan Anda masing-masing di semua levelnya, dan Anda termasuk yang sedang galau berat gitu ya. Pasti. Iya kan? Nanti ada Mas Imam, ada Bu Novi yang akan saya minta untuk memberikan penyemangatan pemimpin seperti apa yang diharapkan di masa krisis. Tapi sebelum itu saya meminta Mas Imam berkomentar juga untuk Ibu Lisa. Apa yang akan terjadi kalau di saat-saat seperti sekarang ini leader tidak cepat bertindak? Dalam artian tidak ada kebijakan yang diambil, sama seperti tidak terjadi apa-apa. Monggo Mas Imam, silakan. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan pernyataannya Pak Dewa tadi ya. Mirip mungkin di sana. Sebetulnya semuanya ini yang bisa jawab Pak Dewa sesuai dengan namanya kan, Pak Dewa. Karena dia adalah dewa gitu ya. Ya. Kalau yang ngomong ini setengah dewa ya. Yang penting bukan setengah
setengah manusia. Nah, itu dia bahaya itu. Itu menakutkan justru. Ya. Nah, Nah, sekarang begitu tadi ngelihat dari sisi pemimpin melihat karyawannya. Sekarang melihat dari sisi bawahan melihat pemimpinnya, baik itu pemimpin daerah atau maupun pemimpin manajemen di atas sana. Mari kita ngelihat berpikir secara positif dulu. Meskipun saya tahu di dalam masa seperti ini untuk berpikir positif itu juga merupakan tantangan. Bisa jadi di atas sana juga galau, kepikiran bagaimana, dan mereka mungkin sementara ini memilih untuk pasif begitu ya. Karena mereka tidak berani mengambil risiko, bisa jadi. Karena saya tahu ketika seorang pemimpin menjadi pemimpin itu untuk melakukan atau memberikan keputusan yang tidak populer, itu biasanya ada yang siap mendengarnya, ada yang tidak siap mendengarnya, dan itu risikonya besar begitu kan. Maka bisa jadi perusahaan ini benar-benar sangat menimbang-nimbang begitu kan. Apa ini yang harus dilakukan, atau lagi nguat-nguatin, bisa jadi kan. Lagi tak tunggu sih, seperti ini loh, seperti kebijakan libur itu tadi kan. 2 minggu sambil dilihat, 2 minggu, masih belum ya 1 minggu lagi gitu kan. 1 minggu lagi, akhirnya 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, akhirnya nggak ada keputusan apa-apa begitu kan. Lah yang ada di bawah lihat mateng lah, ini bagaimana ini begitu kan. Nah, memang saat-saat seperti ini, saat-saat inilah juga apa yang terjadi itu revealing atau juga menunjukkan bagaimana bijaksananya, bagaimana kritisnya, bagaimana empatinya daripada tim manajemen atau atasan atau pemimpin di atas. Sayangnya juga seperti itu, begitu kan. Sehingga di satu sisi kita menilai karyawan, tetapi karyawan juga menilai pimpinannya, begitu kan. What happened? Apa yang akan terjadi ketika saya sudah bekerja sekian lama di dalam sebuah perusahaan? Kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Nah, disinilah kebijakan-kebijakan itu yang biasanya mau tidak mau mereka akan menilai perusahaan itu berpihak bagaimana. Begitu. Oleh karena itu komunikasi seperti yang disampaikan Bu Novi, komunikasi, empati, kepercayaan itu sangat perlu hari ini dibangun. Perusahaan-perusahaan membutuhkan ini, pemimpin-pemimpin membutuhkan ini. Tetapi kalau Anda membangunnya hari ini, memang bisa dikatakan terlambat. Karena hari ini orang-orang sudah berespon. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi seorang pemimpin untuk membangun kepercayaan, untuk membangun engagement kepada timnya. Hari ini kalau di sini Anda mengevaluasi diri kita bahwa sebagai pemimpin saya kurang ini, anggap ini sebagai ruang pembelajaran sehingga kita bisa mulai membangun, kepercayaannya kurang, ayo kita bangun sekarang. Saat inilah saatnya muncul untuk benar-benar membangun kepercayaan, membangun empati, membangun relasi emosional maupun logika dan lain sebagainya. Nah, jika apa yang harus dilakukan jika perusahaan belum melakukan apa-apa? Coba berinisiatif dengan sopan, tanyakan ya. Pandemik ini seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Boleh tahu enggak? Tidak perlu diflorkan di dalam forum umum ya. Bisa jadi nanti perusahaan mungkin takut kegalauan pemimpinnya akan terlihat di sana. Heart to heart aja heart to heart. Jika mereka tidak berinisiatif, maka kita coba akan berinisiatif, tanyakan itu. Tanyakan dengan tidak perlu emosi, kita tanya dengan benar-benar akal sehat. Saya bolehkah memberikan masukan? Ayo, bolehkah saya bisa berdiskusi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengenai perasaan teman-teman, kegalauan kita, apa yang mungkin kita juga bisa bantu. Mari kita pikirkan bersama-sama. Perusahaan ini memang bukan milik kita, begitu. Tetapi mari kita berpikir bersama-sama. Karena ini we are not talking about our profit. We are not only talking about this company, but we are talking about all human being, gitu kan. Kita ngomong tentang orang yang dalam skala lebih besar, higher good gitu, for the greater good. Apa yang bisa kita lakukan? Coba itu inisiatif-inisiatif itu kita lakukan sambil kita melihat, sambil kita melihat bagaimana respon daripada mereka, begitu. Ya, oke. Kemudian Lisa. Ya, kalau kemudian kita tindak lanjuti dengan untuk para pemimpin yang sedang bersama kita di program ini dan lagi dalam posisi galau, apa kemudian pointers yang bisa Anda share ke mereka agar mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat, Mas Imam? Iya. Jadi Bapak Ibu pemimpin yang hari ini mendengarkan Mercury FM. It is okay to be human. Tidak masalah menjadi manusia.
Dan kita semua tahu manusia itu tidak sempurna. Dan it is okay not to be okay. Dan tidak masalah untuk menjadi tidak okay. Jadi yang namanya pemimpin itu tidak hanya dilihat ketika dia oke, hebat, keren. Tetapi ketika memang ada waktunya kerapuhan itu terbuka dan tertunjukkan gitu kan. Tidak sengaja mau nggak mau terbuka dan ditunjukkan di dalam tim Anda, maka relalah Anda membuka diri Anda. Dan ketika itu terjadi, pastikan hati Anda benar-benar punya hati yang genuine. Ketika hati itu genuine, Anda menyampaikan sesuatu keadaan dengan jujur, maka kita akan bisa melihat yang mana tim Anda yang juga genuine, melihat Anda, kejujuran Anda dan menghargai itu, atau justru melawan Anda. Itu yang bisa terjadi di garis bawahi. Sehingga untuk menjawab Pak Dewa tadi kan, bagaimana kok nggak peka, kok nggak empati dan lain sebagainya. Maka dari pemimpin pun juga harus membuka dirinya, menyampaikan sebenar-benarnya, berkomunikasi dengan baik. Ini ini permasalahan kita, ini begitu kan. Dan memang itu tidak dibuat-buat, dan biasanya orang bisa merasakan. Begitu. Bu Novi sekarang melengkapi. Jadi mengambil keputusan itu bisa jadi bahwa orang akan pro dan kontra dengan keputusan yang sudah diambil. Tetapi kalau saran saya sebagai pengikut, kita ikuti keputusan yang sudah diambil oleh pemimpin yang tentunya itu sudah melalui pertimbangan. Tidak mungkin dia ambil keputusan tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan, dan dengan berbagai informasi yang dia terima gitu. Jadi atas keputusan yang sudah diambil, kalau kita sebagai follower, kita ikuti dulu keputusan itu, kita dukung sepenuhnya sambil kita memberikan masukan-masukan atas apa yang sudah terjadi. Seperti itu, karena bisa jadi keputusan kita ambil itu tidak sepenuhnya benar gitu, tetapi sambil kita melihat apa yang terjadi, kita bisa melihat progresnya. Kapan hari saya ketemu dengan tiga bersaudara yang mengelola perusahaan. Saat ini mulai awal Maret kemarin mereka sudah merumahkan karyawannya, merumahkan karyawannya semua karena memang yang beli produknya udah nggak ada gitu kan, jadi sudah dirumahkan. Yang terjadi sebelum dirumahkan adalah diajak berbicara kondisinya seperti ini sementara kita sangat kita sendiri juga sulit gitu, tetapi bahwa melihat situasi seperti ini dan untuk keamanan semuanya, maka kita terpaksa harus merumahkan kalian. Terus waktu itu mereka memberikan santunan gitu, dengan apa yang mereka diberikan santunan, dan mereka menerima gitu. Jadi mereka menerima untuk kemudian mereka mereka tidak bekerja, tetapi waktu itu mereka juga menerima santunan. Ini nanti rencananya mau masuk lagi nih, awal Mei ini mau masuk, tetapi rencananya juga bakalan ngelihat perkembangannya. Kita nggak bisa ngelanjutin lagi, Bu Novi. Dan nanti kita akan evaluasi, kita lihat perkembangannya. Ketika mereka datang, nanti kita akan nggak tahu ini kita akan umumkan apa lagi nih. Jadi kita akan ajak bicara mereka lagi gitu. Seperti itu. Jadi kadang keputusan yang kita ambil ini sudah pro kontra gitu, tetapi ini yang terbaik dan semua orang akan maklum gitu. Kemarin bahkan ada teman-temanku, teman SMA, teman kuliah yang dia sudah istilahnya mengeluhkan juga bahwa dia di akhir, karena ini tempat wisata gitu, tempat wisata pasti kan tutup kan, jadi dia dirumahkan dan hanya terima gaji separuh, kayak gitu. Nah ini juga keputusan yang berat, tetapi mau gimana lagi gitu loh, ini kondisi yang kita nggak mau harus kita hadapi. Dan justru pada saat seperti inilah kita ini harus ngatur, mengelola diri kita kembali supaya justru jangan terpuruk, jangan kemudian kita menjadi lebih susah, lebih sedih gitu ya, sehingga kemudian mau nggak mau malah kita nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi kalau ini tadi itu ketika tadi kalau Pak Imam tadi bagaimana keputusan sudah diambil, saya lebih menyoroti bagaimana kita menyikapi keputusan yang ada, yang kita hadapi saat ini. Oke, baik. Mas Imam, jangan ditutup teleponnya. Saya butuh waktu 3 menit untuk kita ke iklan. Jadi kita break dulu sebentar ya. Yap. Oke, baik. Mas Imam? Yap.
Ya, oke. Kita memang sayang sekali kita terbatas waktu, tapi mudah-mudahan nanti kapan hari Bu Novi bisa mengarrange waktu kembali. Mas Imam, kita balik lagi ke filosofinya orang Jawa gitu ya. Ya. Selalu mencari blessing in disguise gitu. Ya. Ini kan pasti ada blessing in disguise-nya gitu ya. Kalau menurut saya ingin menutup bagi sahabat-sahabat Merkuri, para pebisnis owners yang sekarang juga mungkin sedang berharap banyak kepada para pemimpin mereka. Nah, apa bekal bagi mereka untuk katakanlah ini adalah saat yang baik untuk bagaimana kita meredefinisi kalau nanti pilih pemimpin yang seperti apa supaya di era krisis pun mereka oke gitu. Gimana Mas Imam? Ya. Ini waktunya bagi kita semua untuk kembali melihat siapa yang berkuasa. Maksudnya berkuasa itu siapa yang benar-benar berkuasa. Tidak ada teknologi yang bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Tidak ada dokter yang cukup hebat untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Tidak ada inovasi yang bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Yang bisa kita lakukan hanya berpegang tangan kepada tangan yang nggak terlihat itu. Maka dari itu hari ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk berpegang tangan. Tapi jangan khawatir, kita bukan pegang tangan kok. Kita yang dipegang sebetulnya. Pada saat ini, jika tangan kita sedang dipegang dan kita pegang erat-erat itu, terus pegang itu, dekatkan diri Anda kepada yang benar-benar berkuasa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda. Nah, pada saat ini juga saya ingin mengajak kepada setiap pemimpin baik, karyawan baik, pemimpin business owner, professionals, apapun agama Anda, mari kita bergandeng tangan untuk berdoa bersama-sama untuk tujuan yang sama. Yaitu untuk memenangkan Indonesia, untuk melewati ini semua. Dan pada saat ini kita juga bisa melihat siapa-siapa orang-orang yang purely dikirim oleh Sang Khalik untuk memberikan kita inspirasi, untuk memberikan kita pertolongan. Dan siapa-siapa yang tidak kuat di sana. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang sini gak kuat, habis itu habisin saja. Tidak. Di situ kita tahu bahwa orang ini one day perlu kita tolong agar mereka bisa menaikkan kualitas dirinya naik ke atas. Untuk semakin lebih baik lagi. Untuk semakin berkualitas lagi. Nah, jaga hati Anda, jaga diri Anda, jaga pikiran kita. Dan kemudian juga kita perlu mulai mikir tidak hanya inward thinking, tapi breakthrough untuk mulai berpikir outward thinking tadi. Dan tidak terjebak kepada pemikiran jangka pendek, tetapi juga memikirkan jangka panjang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karyawan kita ini. Dan terus tidak memperkeruh suasana, maksudnya adalah pemimpin yang ada di atas, di tengah, maupun yang ada di bawah, maupun staf, tidak di dalam kondisi yang ada, kemudian memperkeruh suasana dengan kegalauan kita, kemudian kita menyebarkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Kegelisahan-kegelisahan itu, semua orang gelisah begitu. Ketika ditambahkan informasi-informasi yang tidak perlu dan kemudian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan pula, itu justru akan membuat perusahaan semakin goyang begitu. Tetapi yuk kita berusaha, saya tahu ini sulit, mari kita terus berdoa agar kita dimampukan untuk terus positif, karena kita tahu kita bertuhan. Dan Tuhan sudah ada di depan sana untuk menunggu kita. Dan sekarang menggandeng kita selalu. Baik. Begitu. Terima kasih. Semoga memberi insight. Baik. Terima kasih banyak Mas Imam Wiono dari Indonesia Winning Institute. Terima kasih Mas, juga terima kasih Bu Novi. Sampai ketemu kapan-kapan ya Mas ya. Sampai ketemu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Monggo. Ya Bu Novi, silakan. Kita harus segera mengakhiri dan apa insight dari Bu Novi setelah tadi Mas Imam juga menginspirasi kita banyak hal tentang kondisi yang memang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita hadapi ini. Jadi setelah krisis ini lewat, kita akan menghadapi situasi yang totally different, benar-benar baru gitu. Jadi yang perlu kita, kalau kita sekarang jadi pemimpin, maka persiapkan diri kita untuk menghadapi situasi yang benar-benar baru. Gitu ya. Seperti itu. Jadi semalam saya mengadakan webinar yang saya sharing itu linknya gitu. Dari salah satu insight yang saya dapat dari acara semalam itu adalah bahwa kita ini akan menjadi orang yang rugi ketika
pada situasi krisis seperti ini kita tuh nggak dapetin apa-apa. Kita nggak bisa dapat hikmah, nggak dapat pelajaran, nggak dapat sesuatu yang kemudian membuat terobosan baru. Itu kita akan jadi orang yang sangat rugi ketika di sini ini kita cuma bingung, nggak karu-karuan gitu ya. Seperti itu. Karena nanti situasi yang kita hadapi itu adalah benar-benar situasi yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya kita pernah alami. Akan muncul kebiasaan-kebiasaan baru, cara-cara baru, akan muncul banyak hal baru yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Dan di saat krisis seperti inilah sebenarnya kita ini dituntut untuk tadi itu terus mengeksplorasi sebenarnya keputusan-keputusan yang kita harus mau ngambil, kira-kira keputusan-keputusan apa yang kita akan ambil, kemudian kita perbaiki lagi, kita sesuaikan dengan situasinya, sampai kemudian kita nanti benar-benar bisa lepas dari situasi ini. Karena pada saat itulah benar-benar situasinya baru. Karena kalau kita nggak nyiapin, kita akan jadi gap banget gitu loh. Di tengah-tengah ini kita ini nggak nyiapin mental kita, nyiapin fisik kita, dan banyak apapun lah dari apa kita yang untuk tadi menyambut situasi yang baru. Gitu ya. Jadi kayak orang itu atlet mau disuruh lari gitu, terus kita ini nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti pada saat lari kita nggak bisa, yang lainnya bisa tetap lari seperti itu, bisa langsung mengikuti situasi yang baru. Sementara kita ini masih tadi harus menyiapkan itu gitu. Jadi sudah ketinggalan ketinggalan kereta lah seperti itu. Dan kalau leader mungkin saya suka mengibaratkannya dengan burung elang. Jadi kalau misalnya ada badai itu katakanlah semacam krisis seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwa di burung-burung yang lainnya itu kan justru mereka berdiam diri gitu ya. Mereka akan cari perlindungan seperti itu. Kalau elang dia akan tetap terbang di atas meskipun sendirian gitu. Nah, saya harapkan para leader yang mendengarkan acara ini bisa seperti elang ini gitu ya. Jadi mencari bertindaklah seperti elang. Jadi carilah sesuatu yang kemudian ini nanti akan membawa organisasi Anda menjadi lebih baik dari yang kondisi yang sekarang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Novi. Dan tadi juga ada Mas Imam Wiono dari Indonesia Winning Institute ya. Terima kasih sudah berbagi semangat. Tetap jaga kesehatan kita semua, Bu Novi. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa selalu saling, karena berbagi penyemangatan seperti ini akan sangat membuat imunitas kita lebih mudah naik ya. Daripada kita stres begitu. Jadi kita ketemu minggu depan ya Bu ya. Baik. Sahabat Merkuri, terima kasih banyak Anda sudah bersama dialog bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, dan jangan lewatkan kami akan hadir kembali untuk Anda. Kami siap untuk terus berbagi semangat di situasi yang belum sepenuhnya membaik seperti sekarang ini, setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Minggu depan kami akan hadir dengan topik yang berbeda. Sampai ketemu minggu depan.